tahap 2 segera dilakukan dilaksanakan. Saya kira itu aja. Ini digarisbawahi karena telah melakukan perbuatan berulang. Ya, jadi ada tindakan berulang. Tindakan berulang itu adalah tindakan yang dilakukan saat ini, yang seperti ini, yaitu menggunakan media mainstream, menggunakan media sosial dengan cara-cara yang tidak beradab. Ini yang saya sebut adalah tindakan berulang. Tetapi perbuatan tindak pidana berulang dengan jenis yang sama, makanya bergelar residivis. Ini yang tidak boleh ditolerir. Kecuali perbuatan ini bukan penghinaan, penghasutan, dan bukan, katakan lagi nih, satu tindak pidana dikatakan tidak berulang itu ketika satu hal tindak pidana itu tidak sejenis. Misalkan hari ini dia melakukan tindak pidana penghasutan, kemudian besok dia mencuri. Itu bukan tindak pidana berulang, tapi tindak pidana yang dilakukan seringkali. Nah, kalau Mas Roy, ini sudah pasti APH semua manapun. Anda teman-teman media, teman-teman mainstream bisa bertanya kepada seluruh APH, apakah seorang residivis itu melakukan tindak pidana berulang, itu masih bisa tidak dilakukan penahanan untuk kedua kalinya? Di negara mana? Berikan saya contoh, baik itu profesor mana yang mengatakan itu, bahwa itu tidak dilakukan penahanan. Itu sudah wajib dilakukan penahanan. Ini ada apa? Ingat, ada satu hal yang saya juga highlight di sini. Saya akan menyurat. Ini saya tahapannya kenapa saya harus melakukan upaya hukum luar biasa ini, ya, yaitu saya akan menyurat kepada Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, ya. Terus kemudian saya akan menyurat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ini tidak ada korelasinya antara anak atau bapak ini. Ini persoalan hukum. Ya, kami tidak ada afiliasi kemana-mana. Kami netral memperjuangkan hukum yang jangan diobrak-abrik seperti ini. Ini kami tidak suka. Stop main-mainnya. Cukup kita main-mainnya. Artinya ini akan saya lakukan upaya untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu melakukan surat resmi kepada Presiden, Wakil Presiden, kemudian Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, Komnas HAM. Kenapa? Ada nggak sih diskriminasi di sini? Ada. Bapak Insinyur Joko Widodo didiskriminasi hari ini. Ada pelaku tindak pidana tidak dilakukan penahanan. Ini diskriminatif. Saya tanya, stupa Borobudur mukanya siapa? Pak Jokowi. Oke, clear ya. Kemudian terjadi pidana berulang ini, siapa yang menjadi objek? Pak Jokowi. Clear bos, ini bukan persoalan anak dengan bapak. Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran, Bang Dasko, yang saya sangat sayangi, mohon Bang Dasko, ini harus diberikan atensi. Berikan atensi keras ini. Saya akan menyurat dengan Bang Dasko, saya akan menyurat kepada Mbak Puan, saya akan menyurat kepada Presiden Republik Indonesia, saya akan menyurat dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ini tidak boleh main-main. Komnas HAM pun saya akan menyurat. Ini tidak boleh nih. Ombudsman pun saya akan menyurat. Tidak boleh ini main-main. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal ini terjadi di Republik. Besok-besok kami boleh ditanyakan, kami semua di sini sebagai advokat. Ya, yang senior-senior saya. Sepakat gak beliau-beliau ini ketika Megawati dihina seperti ini? Tidak. Sepakat gak kita ketika seorang Susilo Bambang Yudhoyono dihujat seperti ini? Tidak. Kami sama tindakannya, akan melawan setiap ini. Ini adalah bapak bangsa kita semua. Tidak boleh begini. Jangan ada yang main-main soal ini. Saya akan menyurat. Utamanya saya minta atensi kerasnya kepada Ketua DPR dan juga Komnas HAM. Walaupun mereka mengatakan ini sia-sia, tidak apa-apa. Kita lihat bahwa Allah tidak tidur. Gusti Allah ora sare. Hari ini Anda bisa menang dengan kehebatan Anda memainkan politik praktis. Tapi besok lusa Anda akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup main-mainnya. Saya sampaikan cukup main-mainnya. Sekarang saatnya penegakan hukum. Berikan kami contoh yang bunda-bunda ini. Kami merasa malu dengan adanya seperti ini. Masa nggak dilakukan penahanan? Ini pidana berulang. Lakukan penahanan. Ini yang kami tekankan. Ada tambahan, Pak Boy? Mungkin yang saya tambahkan, Ya. ini perlu diingat ya, yang membuat laporan ini Presiden ke-7, bukan Suwadi, bukan Ade.
Ini presiden loh yang melaporkan. Tapi kejadiannya seperti ini. Kita tidak menyalahkan pihak aparat penegak hukum. Tetapi ada informasi orang yang mengatakan sumber itu saya dapat dari Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga sudah menyatakan kalau nanti pada saatnya ini tetap dilakukan seperti ini, yang bersangkutan akan ngomong siapa orang itu. Ya, terima kasih. Ya. Ada tambahan? Ya, silakan. Intinya begini teman-teman, hukum tuh ada tuh untuk apa? Untuk kepastian, keadilan, kemanfaatan. Ya. Hari ini sudah ada tersangka, perkara surat P21, kemudian polisi seolah-olah membiarkan hal kayak gitu. Seingat saya, sepanjang pengetahuan saya dalam berita acara pemeriksaan seni dilakukan di kepolisian, jika seorang statusnya pernah jadi terpidana, pasti disebutkan. Apakah Anda pernah terhadap pidana apa? Pasti disebutkan dalam berita acara pemeriksaan itu. Dan itu pun polisi tahu, polisi ngerti gitu. Nah yang kita sayangkan bahwa ini seolah ada membiarkan saudara Rosiryo untuk berkoar-koar kemana-mana, menyampaikan narasi-narasi menyesatkan publik. Cukup sudah, cukup sampai hari ini. Kita pingin keadilan. Kalau memang gentleman, ayo Pak Roy, maju ke pengadilan. Tidak perlu melakukan manuver yang menurut saya ibarat kata orang naik pohon tuh ya, mau jatuh, apapun diraih. Ya, daun kering dia raih. Agar apa? Agar tidak jatuh ke tanah. Kami sayangkan itu dan kami ingin juga bahwa penegakan hukum dilakukan transparansi, objektivitas untuk apa? Untuk keadilan, untuk penerimaan masyarakat. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan teman-teman wartawan? Ya. Sebelum kita lanjut, ya. Monggo Pak, Kompas TV Pak. Ini kan penegasan aja Pak. Ini kan sudah dianggap P21 Pak oleh pihak kepolisian. Ini penegasan kembali. Ini kan mau diminta untuk ditangkap atau diserahkan ke barang bukti Pak ya. Tahap Ini, 2. Tahap 2. Betul. Ya. Untuk tahap 2 ini apakah ada kemungkinan dijagal atau apa seperti itu Pak? Persoalan jagal menjagal, inilah yang saya katakan. Saya akan menyurat ke seluruh lembaga baik pemerintah maupun legislatif. Ya, Komnas HAM, karena ini diskriminatif sudah. Jadi jangan bahasa kriminalisasi aja yang ada. Ini bahasa diskriminatif. Diskriminatif yang dilakukan oleh ya para APH. Saya tidak menuduh bahwa institusi polri tidak bekerja. Saya tidak menuduh bahwa kejaksaan lamban. Saya tidak menuduh bahwa kehakiman itu salah, tidak. Tetapi kita APH bertanggung jawab terhadap rule atau aturan-aturan yang ada. Dan ingat, sentuhan politik manapun tidak boleh mengatur rule ini. Ini rule kami, para APH. Jadi kami mohon untuk kalau dikatakan bahwa tadi ada amputasi, mau diamputasi, saya rasa itu hal yang paling buruk yang pernah terjadi di Republik ini ketika itu terjadi. Seperti itu, teman. Ada lagi? Bang, kenapa nggak fokusnya ke kejaksaan Bang? Karena ini kan barang udah lengkap, harusnya lebih tegasnya ke kejaksaan Bang. Gini, dalam aturan yang harus menyerahkan kan bukan Ade Darmawan, yang harus menyerahkan barang bukti dan tersangka kan Polda. Makanya kami datang minta kepada Polda, Bang, ini kapan? Hanya minta informasi. Kalau ini pun haram, lucunya Republik ini sudah, ya kan? Kami minta informasi, bertanya dan kemudian mengirimkan surat untuk dilakukan tahap 2 itu kalau bisa dilakukan penahanan. Itu yang kami inginkan hari ini. Bahwa kemudian kami harus ke kejaksaan, enggak. Saat ini bola masih ada di kepolisian karena belum dilimpahkan. Ya, jadi polisi itu harus melimpahkan berkas ini, baru nanti kita berbicara. Itu disitulah domain dari kejaksaan, ya. Gitu. Kejaksaan bisa mengumumkan P21, bisa saja. Tetapi itu kan bukan hal yang wajib diumumkan oleh kejaksaan. Kejaksaan saya rasa juga sudah bekerja dengan baik. Baik itu kepolisian, terutama kepolisian. Kalau kepolisian, kami tetap apresiasi kepolisian hari ini bahwa sangat luar biasa, sehingga kami meminta untuk segera di tahap 2 kan. Seperti